Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami telah hadir kembali bersama Anda Motor. Di sini ada kasus langganan pada Honda sejenis motor Scoopy, motor Beat ESP ataupun yang Beat yang lain. Pertama ini yang saya tutorialkan yaitu Beat, maaf bukan Beat tapi Scoopy, di mana Scoopy ini menjadi langganan daripada penyakitnya, yaitu selalu aki yang ngedrop. Di sini yang punya telah menggantikan daripada aki baru ini, dan akinya tekor selama 3 mingguan, atau kalau nggak salah 3 mingguan. Di sini saya ada penggantian aki bekas dari saya. Ternyata saya coba aki yang baru 3 bulan itu tidak mengalami permasalahan, dan di situ ada saya cas daripada akinya. Nah, itu baru saya cas, dan mungkin ntar saya pasang kembali. Dan permasalahan yang terutama di sini, kasus langganannya daripada Beat atau mungkin Scoopy ini terjadi pada kabel yang ada di bagian pengisian daripada spool yang di sini. Nah, ini terjadi langganan, terjadi putus di jalan di kabel warna putih ini. Terjadi kasus langganan ya, terutama di bagian sini. Nah, di sini ntar saya coba untuk mencopot dan kita lihat. Kita copot klipnya. Nah, kita copot klipnya dan kita copot dulu di bagian soket-soketnya, baru kita urut kabelnya. Kasus langganannya motor ini terjadi pada bagian ini nih, klip ini. Dia terlalu mencekik daripada kabel ini, sehingga kabel ini tidak bergerak sama sekali di saat dia ada pergerakan bodi, sehingga dia tertarik. Lama-lama akan putus. Dia gerakannya terlalu sempit. Nah, jika kabel ini klip ini terlepas, dia akan gerakannya lebih leluasa. Dia nggak akan mudah patah. Kalau ini udah tercekik dulu dan dipatiin, dia sama aja kabel yang tadinya nggak bisa mudah putus jadi bisa putus, karena sama aja kabel itu dibeginikan, lambat laun dia akan putus. Nah, di sini kita akan mengecek di kabel ini. Kita tarik satu-satu di bagian ini, ternyata belum ada keputusannya di sini. Nah, ini udah terlihat kabel ini putus tuh. Nah, di bagian di sini bisa dilihat kabel ini putus di bagian sini. Oh, ya. Nah, di bagian ini kabel ini putus. Salah satu penyebabnya aki mulai tekor, dan di sini apabila ada salah pergantian aki akan mubazir, maka diteliti bagian spool output, spool inputnya dulu. Dari spool output keluar ke arah clip rock.
dan ternyata sumbernya itu udah ketemu duluan, dari sumbernya aja udah putus, berarti kita tinggal menyambungkan. Di sini ciri-ciri motor sepul daripada sepul ini putus. Satu, terutama di bagian lampu akan putus, di bagian lampu depan. Di bagian lampu depan ini akan putus, akan mengalami mati, padam. Walaupun mesin hidup dan lampu ini akan padam. Nah, ini ciri-ciri dari sepul yang enggak menyampaikan arus, dan keduanya aki ngedrop. Nah, dan sebelum kita untuk menyambungkan daripada kabel ini, kita akan menancapkan dulu untuk pengetesan ciri-ciri motor yang mengalami masalah seperti ini. Kita tancapkan dulu dan kita akan mengetesnya. Oke, soket sudah terpasang dan kita akan mencoba untuk menyalakan motor ini dengan tanpa ada pengisian daripada sepul. Nah, ini belum saya sambung, dan ini motor dalam keadaan akinya sehat. Dan di sini mungkin saya akan mencoba untuk menstarternya. Dengan kondisi saya akan menggabungkan massa ini ke aki, mudah untuk melepasannya dan menyambungkannya. Dan ciri-cirinya kita akan lihat. Kita akan menyalakan daripada motor ini, dan saya perlu bantuan daripada jempol kaki ini untuk membantu menggabungkan sekun yang di main. Nah, ini saya gabungkan di jempolnya, dan kita akan menstarternya. Kita kontak on, kita udah kontak on, dan kita akan menstarternya. Waduh, ininya switchnya kanan, kita akan menstarternya. Nah, motor hidup normal. Dan kita lihat di tombol lampu depan, dia ciri-cirinya nggak hidup. Ciri-ciri nggak hidup lampu depannya, karena di sini terjadi putus daripada kabel yang di warna putih. Warna putih itu masuk ke dalam kriprok dan dibagi menjadi dua, yaitu bagian ke aki satu dan ke bagian lampu depan satu. Dan apabila motor ini saya lepas sekunnya main ini di kaki jempol kanan saya ini, dia akan mengalami kematian atau mungkin mengalami mati mesin. Ini kita akan melepasnya. Dengan spontan mesin akan mati. Kita akan melepasnya. Dah, ini mesin mati. Dan apabila saya gabung lagi dan saya starter lagi, terjadi seperti itu kembali. Makanya di sini kita mencari jalur yang paling sumber utamanya dulu, baru ke yang lain. Dari sumber yang kita ketahui dari sepul ada sumbernya, masih ada, kita lari ke bagian kiprok. Nah, baru ke bagian yang lain, instalase yang lain.
dari sumbernya aja udah nggak ada. Kita mencari sesuatu dari sumbernya dulu. Permasalahannya sumbernya itu udah mengalami problem enggak, ternyata di sini udah langganan karena saya udah sering ketemu di bagian ini yang sering putus, makanya saya larinya ke arah sini dulu. Dan saya akan menyambungkan ciri-ciri setelah saya sambung. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mengetahui setelah kabel yang putus tadi kita sambung. Nah, kita sambung. Yang terjadi di sini akan ketahuan hasilnya. Kembali saya ulang lagi. Kaki saya perlu bantuan di sini untuk menginjak daripada sekun, dan kita akan men-starternya. Kita starter, kontak on, kita starter. Yang terjadi di sini, lampu daripada lampu tadi di sini hidup. Nah, lampu depan hidup, dan apabila sekun ini saya lepas, mesin tidak mengalami mati. Nah, ini sekun saya lepas, mesin kondisi normal, dan lampu pun hidup. Itulah ciri-ciri kabel yang terputus di bagian spool pengisian ke arah kiprok. Itu saja video yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman saya di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anda Motor.